Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, saya akan mempresentasikan my presentation. Okey, saya akan presentasi tentang sekejap. Okey, baik. Ini adalah tajuk saya yang berjudul Parental Style and Academic Achievement in MTS Ittihadul Muslimin Siak Student in Indonesia. Okay, nama saya Najmi Hayati, MED. Okay, baik. Saya akan menjelaskan tentang research background yang daripada saya ini adalah bahwasanya Nik Hairi Umar mengatakan bahwa orang tua adalah sumber utama dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak. Jadi kita sebagai parent harus mengetahui macam mana gaya parenting yang sangat bagus untuk keluarga kita, untuk mendidik anak kita yang terbaik. Nah, Azizi mengatakan juga bahawa suatu keluarga mendidik anak mereka secara tidak formal akan berpengaruh baik kepada individu tersebut. Itu pendapatnya Azizi lah. Dia kata bagus. Nah, kalau Sadro, dia mengatakan bahwasanya orang tua sangat berpengaruh terhadap prestasi anak-anaknya dalam pendidikan. Baik. Kemudian, di sini saya akan mencadangkan bahwasanya gaya parenting ini menunjukkan suatu yang sangat bagus untuk anak-anak. Nah, dia akan mensejahterakan anak-anak. Gaya parenting ini juga akan juga membuat anak-anak berpikiran luas, berwawasan luas, sehingga anak-anak dapat mengembangkan pemikiran dia dan sehingga dia memiliki kemampuan dalaman dia pun dapat dieksplor. Gaya parenting sangat langsung dipengaruhi oleh faktor yang datang dari dalam individu orang tua itu sendiri, dari dalam diri anak-anak, dari konteks sosial yang luas di mana hubungan orang tua dan anak-anak berlaku secara khusus, misalnya ataupun contohnya dalam hubungan perkawinan, budaya, kepercayaan, pengalaman orang tua dan sebagainya. Jadi ini sangat berpengaruh daripada gaya parenting tersebut. Hubungan perkawinan, budaya, ataupun kepercayaan agama, ataupun pengalaman orang tua dan sebagainya. Baik, jadi parenting style ini adalah bahawa penggunaan model Bowring adalah sebagai model asuhan dan didikan keluarga yang dapat berhasil, khusus pada prestasi akademik anak-anak memberikan kesempatan sangat besar. Nah, inilah yang mengatakan Nik Hairi ini, dia sudah membuat banyak kajian tentang ni. Chan juga, Abar juga, kemudian Otman dan kawan-kawan mereka, kemudian Aziah dan Ishak juga melakukan seperti itu. Nah, rekomendasi daripada gaya parenting terbaik itu telah diperkenalkan oleh model gaya parenting terbagi kepada 3 bagian, yaitu gaya autoritarian, kemudian gaya autoritatif dan gaya permisif. Ini menurut Bowring nih. Oke. Nah, menurut Siti Aminah, kita lihat daripada stylenya autoritatif ini macam mana. Kita lihat menurut Siti Aminah pada 2005, gaya autoritatif ini mempunyai orang tua yang cenderung melahirkan anak-anak yang berdikari, saling membantu, pandai menyesuaikan diri, kemudian kreatif, mempunyai nilai yang sangat tinggi, berupaya dapat membedakan mana yang asertif dan mana hostili. Asertif ini macam dia fahamlah macam mana mengungkapkan sesuatu perasaan dia. Kalau hostili ini macam satu yang sangat agresif. Kemudian Peter dan Nikki menyatakan bahawasanya autoritatif ini sebagai sesuatu yang dapat diterima seperti yang digunakan oleh Bowring. Dia boleh dapat diterima lah autoritatif ni rupanya. Nah, dia juga menguraikan gaya parenting ataupun gaya pengasuhan anak di mana anak didorong ataupun disokong untuk melibatkan diri dia dalam membuat keputusan dan mengungkapkan pendapat mereka. Jadi ketika mereka memiliki suatu pendapat,
parent menyokong bahwasanya macam mana dia dapat mengungkapkan sendiri apa yang mereka rasakan. Kemudian menurutnya stylenya otoritariannya juga, menurut Bowring, bahwasanya orang tua yang authoritarian menggunakan langkah dengan memberikan arahan macam mana yang mesti dilakukan oleh anak tiap hari, ya, dibagikan arahan orang tua ni. Kemudian orang tua ni tidak memiliki perasaan bertanggung jawab atas apapun walau hanya menjelaskan kepada anak harus mengikuti arahan yang diberikan. Dia macam tidak memaksakan lah kehendak daripada orang tua ni. Kita macam membimbing, mengarahkan macam tu. Kemudian si Asmahdi dan Iran juga mendefinisikan gaya parenting ini sebagai didikan autokratik. Orang tua merasakan diri mereka berkuasa penuh kepada anak. Nah, ini kemudian justru itu mereka mengontrol setiap tingkah laku anak, terutama tingkah laku yang mereka rasa tidak sepatutnya dilakukan oleh anak mereka. Dia tetap membimbing lah, macam ketika salah anak kena luruskan, tapi anak diarahkan macam tu. Suasana parenting ini dipenuhi dengan nada dingin dan tidak ada hubungan dua arah dan komunikasi yang mesra. Jadi ada yang merasakan dia macam sesuatu yang satu arah sahaja daripada ibu bapa. Okey, selanjutnya adalah style permisif. Permisif ini Bowring menyatakan bahwasanya orang tua permisif ini melahirkan anak-anak yang suka mengikuti gerak hati, kurang matang, terlalu menuntut, banyak sangat menuntut, suka memberontak, kemudian selalu agresif dan kurangnya sosial kompetensi. Nah, orang tua berkesan mengabaikan tanggung jawabnya kepada anaknya. Mereka memberi sepenuhnya kebebasan kepada anaknya kerana prinsipnya anak-anak dapat berbuat sendiri dengan bebas. Itu prinsipnya. Jadi anak-anak itu boleh melakukan sendiri dengan bebas. Okey. Apa dia batasan masalah? Batasan masalahnya adalah mengetahui gaya parenting yang diimplementasikan menurut budaya dan tradisi dengan prestasi akademik. Terus mengetahui hubungan, bagaimana hubungan antara gaya parenting terhadap prestasi akademik dia. Kemudian penelitian ini hanya bertumpu pada konstruk gaya parenting autoritatif, authoritarian dan permisif dari budaya dan tradisi terhadap prestasi akademik. Jadi memang sebenarnya banyaklah, sangat banyak gaya-gaya parenting lainnya. Tapi saya hanya mengkaji yang ni je. Okey. Nah, tempat dan profilnya adalah saya melaksanakan di MTS. MTS ni macam setelah sekolah rendah, setelah sekolah rendah, tu sekolah menengah macam tu. Yang berada di Siak. Siak ni dekat Riau, Indonesia. Dan khususnya pada pelajar yang darjah 2. Nah, responden yang diambil sebanyak 121 pelajar dengan responden lelaki sebanyak 53 pelajar dan responden perempuan sebanyak 68 pelajar. Nah, diproses macam mana? Diproses menggunakan statistik stage 21. Okey, yang saya gunakan adalah analisis statistik, analisis deskriptif dan analisis inferensi. Dan ini untuk perhitungan uji korelasi hubungan gaya parenting dengan prestasi akademik. Ada kuat, sederhana dan sederhana. Jadi gaya parenting autoritatif ini dia lebih kuat daripada gaya parenting authoritarian, kemudian gaya parenting permisif dalam meningkatkan prestasi akademik. Dalam penelitian inilah, dalam kajian ini di Siak Riau. Nah, hasil pengambilan ini menunjukkan bahawa hubungan langsung yang signifikan yang memberi sumbangan signifikan kepada prestasi pelajar dengan korelasi yang sangat kuat pada autoritatif. Nah, boleh kita lakukan ini mungkin sesuai dengan daerah kita ataupun di negeri kita, karena gaya parenting Bowring ini yang paling banyak diaplikasikan orang tua di dalam keluarganya dan sangat mempengaruhi pada prestasi akademik pelajar. Jadi keharmonisan antara orang tua dan anak dalam hal proses pembelajaran di rumah. Oleh sebab itu orang tua, ibu bapa yang terlibat dalam proses pembelajaran anak-anaknya akan terlihat peningkatan prestasi anak mereka. Terima kasih. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.